segala-galanya. EG Alemia 60. Yang terkasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari, segenap tamu undangan, keluarga besar Suster Surani, Romo dan para suster, selamat datang di Kapel Biara Panti Rapih. Dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, kita bersama-sama akan menyatukan hati di dalam doa untuk mendukung Suster Surani yang pada hari ini merayakan genap 50 tahun hidup membiara dalam kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Kami sebagai komunitas para Suster CB Panti Rapih ikut bersyukur atas perjalanan panggilan selama 50 tahun hidup membiara saudari kami ini. Syukur atas kasih setia Tuhan dan rahmat panggilan. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Emmanuel Marto Sucito PR sebagai konselebran utama dan akan didampingi oleh konselebran Romo Antonius Sudiarja SY dan Romo Gabriel Posenti Sindunata SY. Petugas KOR yang akan memeriahkan perayaan ini dari paduan suara Gita Voice. Marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu pembuka di Sanggar Maha Suci. Bye.
Suster Suwani, selamat sore rekan-rekan. Kita senang sekali diberkati Tuhan boleh hadir di tempat ini untuk mensyukuri kesetiaan Allah yang ditunjukkan dalam hidup Suster Suwani. Dan ini kita rayakan 50 tahun hidup mutiara, berkenaan juga sekaligus hari raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Perayaan hari ini berbicara banyak, tetapi satu hal yang juga Suster Suwani alami seperti didengarkan di video yang saya dengarkan berulang-ulang, saya ngomongkan sambil ngantuk ya. Tapi intinya betapa Tuhan sangat mencintai kita dan betapa Tuhan menyelenggarakan dengan baik seluruh hidup Suster Suwani tapi juga kita semua. Marilah kita mohon berkat agar Suster Suwani secara khusus tapi juga para Suster CP dan kita semua beroleh kesehatan, sukacita dalam iman, harapan dan kasih. Kita siapkan hati, mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya layak merayakan misteri penebusan. Christus
Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putra-Mu. Sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa, semoga berkat doanya, Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Kami pun bersyukur bersama Suster Surani CP yang pada hari ini genap merayakan 50 tahun hidup membiara. Kesetiaan dan kasih-Mu memampukan Suster Surani menjadi penyalur rahmat kepada sesama sebagai mempelai-Mu yang setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa kamu telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Amen.
Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semua untuk menjadi anak-anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah.
Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Romo Sindu, Romo Sudiarjo, Romo Kuntoro, dan saya pasti punya pengalaman yang sama. Kalau ke Panti Rapih, mesti kalau ketemu Ser Surani, tapi juga para ser yang lain mesti ditakoni, udah makan belum? Mesti gue. Kata-kata itu ungkapan tidak hanya hospitalitas, tapi kasih persaudaraan. Seperti hujan hari, tawaran rahmat, ya kan? Nah, dan suster itu tahu dengan baik kesukaannya Romo Sindu apa, Romo Dipo apa, Romo Kuntoro apa, saya apa, Sesurani ini apa, Romo Mato, Skudono, Kates, terus pokoknya rumus yang pasti. Nah, memang sepintas soal makan bersama dalam meja perjamuan. Tetapi dari sana menyembunyikan sekurang-kurangnya dua hal yang ingin saya gali. Yang pertama, kalau kita diundang makan pada meja perjamuan makan, kita selalu mengalami dicintai, ditresnani, disayangi. Ser Surani dalam video yang sudah beredar di YouTube sebagai selebriti tentu saja ya. Beliau juga menyampaikan kata pertama adalah saya merasa sungguh dicintai. Sampai akhir kesimpulan akhir pun saya dicintai. Dan ternyata ini sesuai sekali dengan pengalaman Ibu Maria pada bacaan Injil hari ini. Coba perhatikan. Ketika malaikat itu menjumpai Kanjeng Ibu Bunda Maria, kata pertama yang diucapkan itu bukan "Hai Maria", seperti kalau kita udah kenal kan, loh apa ini kan kalau bening gas, bening bilang segane, malah kalau apa harus sudah pakar. Sapaan pertama selalu menyebut nama sebagai ungkapan personalitas bahwa kita. Tapi mengapa malaikat tidak menyebut nama Maria sebagai sapaan pertama? Baru kemudian nanti pada kalimat berikut dikatakan jangan takut hai Maria. Tapi kata-kata pertama malaikat kepada Maria adalah salam hai engkau yang dikaruniai. Kata dikaruniai dari bahasa Yunani ekaritomene itu artinya dirahmati, mendapat kasih karunia Allah yang besar, mendapat kasih karunia dirahmati. Singkatnya tadi dalam bahasa kita itu dicintai, dikasih. Jadi kalau Suster Surani dalam video itu memberi kesaksian bahwa 50 tahun membiara ini
dapat dirumuskan dalam kata yang sangat singkat, aku dicintai. Persis saudara-saudari, itulah yang menjadi sapaan pertama malaikat kepada Maria. Tetapi mengapa? Belum saya jawab. Kok tidak menyebut nama tapi engkau yang dikaruniai? Karena, dan ini secara biblis diajarkan juga oleh Santo Yohanes Paulus II, disebut oleh Raniero Cantalamessa, yang mengatakan bahwa kata-kata hai dikarunia atau dikasih, dicintai itu adalah identitas pertama kita, status pertama kita. Sebelum kita punya identitas macam-macam, mau disebut profesor, doktor, insinyur, MA, MSc, MSF, itu semua tambahan-tambahan. Atau kalau suster yang mungkin suster direktur, suster kepala sekolah, suster tiko, yayasan, kuwi ana wektune leren. Dadi wong sing paling pucuk, pimpinan tertinggi pun suatu saat akan leren. Karena itu identitas sementara, tapi sering dicari orang sebagai yang harus pertama kali kita gaet, yaitu status atau sebutan-sebutan yang sifatnya sangat sementara. Kita bangga kalau disebut direktur, rektor, apa lagi? Ya tadi ya, ketua yayasan, mana ya? Kepala kereta api, tahunnya ya. Rasanya itu ada kebanggaan. Oke, tidak apa-apa. Bahkan nama kita pun bisa berubah. Kalau perempuan di dalam tradisi kita di Jawa sering disebut nama suaminya, ya kan? Tapi sekarang memang mulai gerakan kesetaraan gender, nama sendiri yang disebut. Tapi di banyak tradisi bangsa-bangsa yang lain, kayak di Sumatera, mungkin di sini juga sudah ya, disebut dari mamanya anak, disebut anaknya, Mama Valen, Mama Anton, Mama Alfon, Bulitari, Mama Alfon gitu loh. Jadi yang disebut itu justru nama anak pertamanya. Orang bisa gonta-ganti status, tapi itu semua sementara. Tapi ada status yang sejak awal kita menjadi manusia pertama sampai kita nanti mati adalah aku dicintai Tuhan. Ada masa, ada waktu ketika kita tidak punya identitas. Sebelum orang tua memberi nama kepada kita, ketika kita, maaf ya katakanlah, baru menjadi dikandung ibu baru hari pertama, hari kedua, hari ketiga saya belum ono bentuke. Itu sudah manusia. Dalam ajaran gereja Katolik sudah manusia sejak pertama kali. Identitasnya apa? Namanya Bu Retno? Pasti enggak, karena belum tahu laki atau perempuan. Pak Agus Fadal? Karena apa? Karena nanti baru katanya sudah 6 bulan itu baru ketahuan ya kan, laki-laki atau perempuan. Tapi perhatikan, status pertama kita adalah aku dikasih. Maka saya hanya mau menyampaikan apa yang suster katakan itu di video itu. Sebenarnya adalah status pertama kita. Status sebelum kita punya segala tetek bengek, jabatan maupun sebutan apapun itu. Karena pada waktunya ketika nyuwun sewu kita ngadang-ngadang tahu ya, tinggal nunggu saatnya Tuhan memanggil, kita nggak punya apa-apa selain aku tetap dikasih. Itu Injil begitu. Nah, dengan sangat bagus gereja memilih bacaan kedua surat Santo Paulus kepada umat di Efesus. Apa yang terjadi pada Bunda Maria itu juga ternyata terjadi pada kita. Dikatakan begini,
Sebab di dalam Dia, Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anaknya oleh pengantar Yesus sesuai dengan kehendak kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang diberikan kepada kita. Dengan lain kata, apa yang dikatakan malaikat kepada Maria oleh Paulus dinyatakan itu berlaku untuk kita semua yang telah dibaptis, yang telah menerima berkat rohani dari surga, berkat Kristus. Berarti kita, identitas pertama kita adalah orang yang dikasihi. Selama orang belum sampai ke titik itu, usah golek pengakuan yang dinenti supaya dicintai di mana-mana. Termasuk istilahnya itu naik ngisi konten, golek like sak oke-oke. Jempolnya oke. Ini wong wis merasa dicintai Tuhan sebagai yang paling pokok, kabeh ora penting. Itu yang saya tangkap dari video itu, saudara-saudara. Semoga benar ya. Status pertama kita adalah kita dicintai Tuhan. Poin pertama selesai saya jelaskan. Poin kedua, dalam perjamuan makan, tadi banyak jangan lupa loh, ndase makan, meja. Berarti apa? Pokok pikirannya, dudutane atau ini satu, aku dikasih Tuhan. Yang kedua, kita didamaikan Tuhan. Kok iso? Saya belum lama baca bukunya Yakin Yeremias, ahli kitab suci. Dia mengatakan begini, di Timur Tengah maupun bahkan tradisi kita, makan itu bukannya soal kasih persaudaraan, tetapi makan adalah ungkapan perdamaian, ungkapan pengampunan. Sebuah kehormatan bila tamu-tamu mau datang, bagi tuan rumah, tamu-tamu yang diundang menjadi kehormatan. Suster Surani merasa dihormati kalau kita datang dan nanti kita ke selatan itu. Saya sudah ngecek itu banyak makanan enak-enak. Ini hati-hati kolesterol. Makanan-makanan itu ungkapan Suster Surani dan para suster Pantirape bahwa Anda para tamu, bahwa kita semua itu dihormati. Bagi mereka yang mengundang, kita semua ini menjadi kehormatan. Tapi sekaligus sebaliknya, tawaran perdamaian, tawaran pengampunan, tawaran kehidupan yang penuh kasih dan pengampunan. Dudutannya saka ngendi Romo? Saka bacaan. Lihat, itu kan tadi kitab Kejadian. Bagaimana dosa pertama dimulai dengan makan buah terlarang oleh Hawa dan Adam. Kita nggak mau masuk kok salah-salahan, banyak dosanya menurut model salah-salahan. Tapi bukan itu poin saya. Yang menarik untuk saya, dan ini mungkin jarang yang memperhatikan. Saya juga waktu saya sedang nulis tentang Ekaristi, saya menemukan betul ini. Luar biasa. Ternyata manusia berdosa pertama karena makan, bener ya? Tapi kita didamaikan oleh Tuhan dengan Ekaristi melalui makan. Apa yang telah menjadi kejatuhan manusia oleh manusia pertama Adam dan Hawa dipulihkan kembali oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang disalibkan, wafat dan bangkit. Dan setiap perayaan Ekaristi adalah kenangan perjamuan malam terakhir, kenangan saat Tuhan memberikan hidupnya dan menjadikan dirinya sebagai makanan Ekaristi yang kita terima. Kalau makan pertama dulu membuat orang jatuh mati, sebenarnya ada teks kutipan masih di Kejadian bab 3 atau bab 1 ya, kok lali ya? Lali ada. Tapi intinya kata-kata begini dari firman Allah itu, untung mereka tidak makan pohon kehidupan dalam arti makan apa yang membuat mereka abadi. Tapi persis itulah yang kemudian diberikan oleh Tuhan Yesus, sebab Ekaristi adalah makanan keabadian.
istilah Santo Ignatius Antioquia, obat bakar. Carane obat sithik wae iso marake mari. Saya itu selalu pesan Laurisa, obat karo ngombe ya umet. Tapi obat itu benar-benar memang efeknya gede. Begitu pula Ekaristi itu efeknya besar untuk keabadian kita. Maka kalau kita makan, bukan hanya merasa dicintai, tapi kita ditawari perdamaian. Dengan mau makan, sebenarnya kita sedang mau menerima tawaran perdamaian dan pengampunan dari Tuhan rumah Nyonya Hana. Sungguh, suster, saya harus menutup kata-kata dengan kata-kata terkenal dari Mark Twain. Mark Twain itu ngambil novel tertulis, ahli sastra itu. Dia mengatakan ada 2 tanggal yang paling penting dalam hidupmu. 1, kapan kamu lahir. 2, bukan saat kita mati. Pas mati ra ngerti apa-apa kita. Pertama, kapan kita lahir. Kedua, kapan kamu tahu untuk apa kamu lahir. Dari video yang Mister berikan mengatakan, dan saya sudah sampai. Suster punya pengalaman di novisiat ketika Tuhan berkata, Surani, disinilah tempatmu. Dan dengan seluruh pengabdian 50 tahun, kata-kata itu ketika diucapkan, aku dicintai Tuhan dan ingin berarti bagi sesama. Suster mulai bisa menemukan tanggal yang kedua tadi. Kalau suster yang mengatakan, bagi saya itu sangat padat, penuh makna. Kalau yang mengatakan novis-novis suster-suster muda ada makna tapi penuhnya kurang. Karena harus dijalani melalui suka duka kehidupan yang benar-benar menempa dengan seperti orang yang baru mau menikah, aku mencintaimu. Oke. Tapi ketika sudah 50 tahun, kalau pesta perak ya, Pak Nono dan Bu Retno itu pasti katakannya jauh lebih bermakna dari ketika awal itu. Begitu seterusnya kesaksian suster memberikan sekurang-kurangnya 2 makna bagi saya tadi. Dari makan kita menemukan aku dicintai dan kita diperdamaikan dengan Allah, terutama dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Kita sejenak merenungkan sabda. Mengurangkan hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Sekarang marilah kita ikuti dengan doa pembaruan kaul oleh Suster Surani. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, dalam cinta kasih dan kerahiman-Mu, Engkau telah memilih dan memanggil aku untuk mengikuti Yesus Putra-Mu. Dengan penuh syukur atas panggilan-Mu itu, demi keluhuran nama-Mu dan demi kerajaan-Mu, aku Suster Surani CB memperbarui trikaulku akan mengikuti Yesus, hidup dalam keperawanan, kemiskinan, dan ketaatan. Aku berjanji dalam semangat Bunda Elizabeth dan sesuai dengan konstitusi kongregasi kami akan bersatu hati dengan suster-suster sekongregasi di dalam doa, karya, dan kehidupan. Ya Roh Kudus, bantulah aku dengan perantaraan Santa Perawan Maria dalam berusaha agar hidupku merupakan balasan atas cinta kasih Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi Gereja Yesus Kristus di dunia yang merupakan persekutuan orang-orang yang berdosa,
namun terpanggil untuk menjadi kudus berkat kasih karunia Allah. Semoga kemurahan Allah yang tak terbatas menjadi nyata melalui cinta kasih manusiawi kami satu sama lain. Marilah kita mohon. Bagi para imam dan semua orang lain yang bertugas mewartakan kabar baik, semoga para pewarta Injil tetap menyatakan kepada dunia bahwa kekuasaan dosa telah dimusnahkan oleh kasih karunia Allah. Marilah kita mohon. Bagi dunia, semoga dosa yang menampakkan diri di dunia ini dalam berbagai bentuk dikalahkan oleh kasih kami satu sama lain, serta kemantapan kami untuk selalu memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Marilah kita mohon. Bagi kita sendiri, serta mereka yang kami cintai, secara khusus bagi Suster Surani Sehu, semoga rahmat dan kasih-Mu senantiasa menyertai Suster Surani beserta seluruh keluarga dengan kesehatan dan sukacita, juga dimampukan tetap setia menjadi saksi-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang telah berpulang ke rumah Bapa, semoga mereka semua yang telah Engkau panggil, khususnya bagi para suster dan keluarga dari Suster Surani, diberikan ketentraman abadi bersama Bapa di surga, dan senantiasa menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Allah segala rahmat, rencana-Mu terhadap dunia serta manusia melampaui segala dugaan kami. Semoga kami tetap percaya pada kekuatan kasih-Mu yang menyelamatkan, sehingga seturut teladan Bunda Maria, kami selalu memberikan diri kami sepenuhnya kepada Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga
yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah melindungi Santa Perawan Maria dari setiap noda dosa asal, untuk mempersiapkan dia yang dipenuhi dengan rahmat-Mu menjadi bunda yang layak bagi putra-Mu. Engkau menjadikan dia awal mula gereja mempelai Kristus yang elok tanpa cacat. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan, ia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, ia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Agunglah misteri iman kita. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh
dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hambamu Paus Camillus, Uskup kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau berkenankan berhimpun di sini, Bapa yang Maha Rahim. Persatukanlah bagimu semua anakmu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengandaan Kristus Tuhan kami, melalui Dia melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengandaan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, kami Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sudilah memberi damai sepanjang hidup. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah.
Sebab Engkau telah melindungi Santa Maria dari noda dosa sejak ia dikandung. Semoga sakramen yang telah kami sambut menyembuhkan luka-luka dosa dalam diri kami, sambil mohon perlindungan, kesehatan, sukacita bagi Suster Surani yang kami doakan, juga kami semua yang hadir, agar tetap bertekun dalam iman, harapan, dan kasih hingga perjamuan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Para romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga besar Suster Surani, dan para suster yang terkasih, kita akan mendengarkan ungkapan kasih dari Suster Surani CP. Untuk itu, kepada Suster Surani dipersilahkan. Ya, atas waktunya. Para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkat dalam. Saya tidak akan sharing lagi tentang panggilan, nanti bosan ya, karena pada ketika kadang sudah masuk YouTube katanya ya, dan jadi belum pernah lihat di YouTube. Tapi yang ingin saya ungkapkan pada kesempatan ini, yang pertama perasaan saya, yang muncul adalah rasa bahagia, rasa syukur dan berterima kasih. Itu semua ada dasarnya dan ada alasannya. Kalau pada sore hari ini hadir di tengah kita 3 romo istimewa ini, mirunggan sekali ya, dan ini nggak mudah untuk menghadirkan 3 romo pakar-pakar ini. Tetapi karena ini ada kisahnya. Yang pertama saya mulai dari Romo Marco. Romo Marco itu kebetulan masih saudara, jadi masih satu simbah. Jadi ibunya Romo itu Mbak Yunya bapak saya, jadi masih tunggamba. Dan tentu saja meskipun Romo Marco itu usianya lebih muda, saya lebih tua, 10 tahun ya Romo ya, tapi saya menyebut Mas Romo ini. Dan ini maka kalau kami mengundang hari ini layak dan pantas ya, karena ini kalau nggak kami undang nanti kualat saya ya. Jadi ini ada ceritanya. Jadi memang kami masih bersaudara, dan selama ini kami sungguh saya pribadi itu merasa didukung dan diteguhkan oleh Romo. Ketika Romo masih di Kendungan dan saya masih di sini, tentu itu Romo itu setia melayani perayaan Ekaristi. Jadi sungguh saya mendapat siraman rohani dengan khotbah-khotbahnya yang mengena dan meneguhkan bagi saya. Dan juga di luar itu saya juga sering sharing ya, peneguhan iman, dan di sanalah saya merasa bahwa sepanggilan dalam menanggapi panggilan Tuhan, dan ini memang meneguhkan saya. Untuk itu Romo banyak terima kasih untuk segala peneguhan cinta dan juga berbagai bentuk dukungan yang saya terima sampai dengan hari ini. Yang ingin kami ungkapkan yaitu kebaikan-kebaikan yang boleh saya alami dan saya terima dari pribadi-pribadi yang hadir pada sore hari ini. Mohon kesabarannya, mungkin satu persatu atau kelompok per kelompok akan saya ungkapkan. Kalau tadi Romo sudah ya, Romo Marto. Sekarang ya 2 Romo ini istimewa juga ya. Kenapa kok bisa mengundang Romo Dipo panggilannya ya, dan Romo Sintu ya. Kebetulan kedua Romo itu dulu teman kuliah waktu di Kendungan ya, dan ini tentu selama kurang lebih 6 tahun itu cukup lama. Romo dengan 3 tahun ya, itu cukup lama bisa mengenal satu dengan yang lain. Dan untuk Romo Sindu itu saya sungguh merasa didukung dan dibantu ketika saya melaksanakan perutusan dari kongregasi. Secara khusus itu ketika kongregasi punya program menyusun buku kisah panggilan para suster, yaitu panggilan mengenai penghayatan spiritualitas CP ya di dalam perjalanan hidup para suster. Nah ini kalau tidak karena bantuan Romo Sindu tidak mungkin itu terjadi, dan ini menjadi suatu yang istimewa karena menjadi warisan rohani yang tak ternilai bagi kongregasi kami CP ini, sehingga punya
sejumlah buku kisah-kisah yang itu merupakan suatu kekayaan rohani bagi kongregasi CV. Ini luar biasa dan ini nggak mudah loh untuk Romo ini cukup selektif untuk diminta bantuan nulis itu, kalau nggak karena cinta kepada kongregasi CB mungkin tidak melakukan. Dan ini adalah juga buah pertemanan ya. Jadi pertemanan juga harus membuahkan ya. Jadi membuahkan yang baik, artinya itu saling mendukung satu dengan yang lain. Untuk itu Romo, matur nuwun sangat ya, untuk segala kebaikan Romo. Jadi ini tentu diberikan Tuhan lewat Romo yang setia menemani kami, yang kadang-kadang juga cerita-cerita tentang hidup, tentang panggilan. Dan di sini kita saling ngatur. Saya sendiri merasa menerima kasih Tuhan yang luar biasa lewat Romo Sindu. Matur nuwun Romo sekali lagi untuk semuanya. Untuk Romo Tibo ini juga khusus lagi ya. Ini juga teman, tetapi Romo itu saya sudah kenal sejak frater ya. Tidak hanya saya, tetapi keluarga saya ini kenal semua. Keponakan saya itu dulu kan masih kecil-kecil ya, masih lari-lari sini. Romo itu kan cinta anak-anak kecil ya. Jadi waktu itu kalau ke keluarga, Romo itu yang pulke dan ngejak bermain dan sebagainya. Sekarang udah besar-besar dan bober-bober ya. Ini hasil binaan Romo di poin ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini cukup kami kenal. Dan untuk Romo Tibo sendiri saya merasa bahwa secara pribadi saya merasa ditemani dalam arti setia dalam persahabatan, dalam persaudaraan, dan sering juga berbagi tentang suka duka dalam perjalanan hidup dalam menanggapi panggilan. Romo Tibo secara khusus saya mengucapkan banyak terima kasih Romo atas kesetiaan Romo, tapi juga atas kesabaran Romo dan juga kebaikan Romo dalam membantu saya. Dan waktu studi, saya kan studi di FTB itu sudah agak umur. Nah kadang kan nangkepnya juga agak yang lamban. Lalu ini Romo ini yang nentir saya. Jadi dulu tuh kalau ini saya belajar dengan Romo Tibo, nah berkat tentiran Romo Tibo saya bisa lancar untuk studinya karena Romo ini pinter. Romo itu juga pinter, Romo Marco juga pinter juga ya. Jadi semuanya pinter Romo ini ya. Jadi saya itu juga mengguru pada orang yang pinter-pinter ya, sehingga ketularan tapi tidak pinter ya bisa lah gitu ya. Pokoknya lolos gitu ya. Jadi matur nuwun untuk semuanya itu, ini pengalaman yang luar biasa. Karena saya merasa bahwa ini senasib sepenanggungan atau dalam perjalanan menanggapi panggilan Tuhan. Saya akan menyapa yang ada di sini. Ada saudara-saudara saya di Prakasuan ya. Ada Pak Haji dengan Ibu, ada Pak Didi, Bu Dadi, Pak Bos sudah enggak ya? Waduh, saudara Pak Bos dengan Ibu, Pak Bos dengan Ibu, ya. Sudah dengan selamat datang Ibu, banyak terima kasih. Ini Tuhan itu mengirim pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Karena sama-sama untuk membantu perusahaan di yayasan, baik itu Panti Rapih maupun juga di Sangga. Saya merasa bahwa banyak belajar dari beliau-beliau ini, bagaimana itu mempunyai kemurahan hati, juga rela berkorban, juga dengan cepat untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan zaman, dan terlebih adalah kesaksiannya untuk menghidupi semangat pendiri kami Bunda Elizabeth. Sungguh kadang-kadang saya tuh berpikir atau bertanya-tanya, kok yang pakai nama CV itu saya, tapi kok yang menghidupi malah bapak-bapak ini ya. Jangan-jangan ini mah Bunda Elizabeth lebih mencintai bapak-bapak dan ibu daripada saya ya. Nah, tapi nggak apa-apa, bahwa yang penting semangat Bunda Elizabeth itu bisa dihidupi dan juga bisa semakin banyak orang yang mengenal semangat Bunda Elizabeth. Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga ibu-ibu yang ada di balik layar ya, ada itu yang mensupport bapak-bapak sehingga itu pemberian dirinya kepada kongregasi itu luar biasa, dan berkat kemurahan hati, kebaikan hati, dan saya mengalami ini kebaikan Tuhan lewat bapak-bapak dan ibu. Lalu ada juga Bapak Prapto ya, Bapak Prapto itu kakaknya Suster Sisil dan Mbak Atik. Matur nuwun, itu saya mengenal sejak muda, jadi matur nuwun atas rawuhnya. Saya merasa sungguh didukung dan dikuatkan pada sore hari ini, karena saya menyadari tanpa
itu nggak mungkin saya bertahan sampai usia 50 tahun hidup membiara. Ya relatif ya, 50 tahun kalau hitungan ya panjang. Tapi sisi lain kadang-kadang tahu-tahu sudah 50 tahun ya. Jadi ini saya kira juga rahmat tersendiri. Ada juga hadir di antara kita itu ada para suster ya, para suster yang dari komunitas lain, Dr. Sisil, itu dari nggak tahu ada nggak, Sister Luisa, bukan sebagai DPP tapi sebagai sesama anggota nanti tidak Mary, mulianya orang diundang ya. Ini kok yang diundang cuma Sister Luisa ya, tapi ini karena sesama ada yang di tim Adi Yuswo ya, jadi Tunuan ada Sister Valen, ada Sister Yosefin ada enggak ya? Nah, ini dari Bandung jauh-jauh. Waktu udah pesen suster, nanti kalau suster itu bisa mas aku diundang ya. Baik, saya catat sebenarnya. Jadi saya undang dan bisa datang bersama kita. Mari dengan kehadirannya dan kemarin juga hadir ya. Masih pun suster kehadirannya. Kemudian juga ini saya berikan para karyawan yang ada di yang bekerja di Biara Mandura yang ada di belakang itu, matur Bapak Ibu Mbak yang dengan setia membantu dan melayani saya khususnya itu sehingga tetap sehat apapun hingga nggak bisa jalan. Dan ini saya kira berkat kebaikan dan kasih dari Bapak Ibu sekalian, dan ini sungguh moga-moga ini juga Bapak Ibu mendapat limpahan rahmat Tuhan. Kami sungguh merasa dibantu dengan kebersihan yang ada, dengan juga kesediaan makanan dan semuanya itu karena berkat kebaikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga para suster komunitas Panti Rapi. Matur nuwun para suster, saya sungguh merasa bahwa saya diterima, dicintai apa adanya. Dengan sabar suster menerima keterbatasan saya, dan di situ yang menguatkan saya untuk semakin bertumbuh dalam iman dan boleh mengalami bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa lewat kesabaran para suster, lewat juga penerimaan para suster yang saya sendiri itu kadang juga sadar sangat-sangat terbatas, apalagi akhir-akhir ini. Namun suster dengan segala kemurahan hatinya mau menerima saya seperti ini adanya. Lalu sapaan untuk yang adik dan keponakan-keponakan. Kami itu 8 bersaudara. Jadi 8 itu 6 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian yang hadir di sini di Jogja itu ada 6, yang 1 di Bandung Rakil, yang 1 di Cirebon itu kakak. Ya, jadi ini keponakan saya nggak ngitung cucunya sudah berapa, cukup banyak ya. Tapi adik-adik ini nih mensupport saya sungguh ya. Jadi saya merasa bahwa selama ini mereka tidak merepotkan saya, tapi mungkin kadang saya yang merepotkan mereka ini ya. Dengan penuh sapaan cinta ya, kadang tidak udah sehat ya selalu ya, kamu juga sehat ya. Kadang-kadang juga kirim makanan-makanan jajan pasar zaman dulu kala jadul, ada beco, ada ini dan itu penanda bagi saya, mengingatkan saya siapa saya, asal usul saya itu dari mana. Juga saya tidak lupa bahwa saya dari keluarga yang sederhana, dari dusun ya, dari baca nggak neko-neko dengan diperhatikan atau dikatakan dengan perhatian keluarga ini semakin juga menguatkan saya. Terima kasih ya adik dan ponak-ponakan yang selama ini ada makan lempeng, makan getok, makan apa nggak tahu nih apa itu tapi ada lagi. Nah ini manusia juga menikmati senang ya. Tapi jangan sering-sering nanti uangnya habis ya. Jadi matur nuwun untuk semuanya, dan tidak kalah penting dari tim panitia kecil ya yang menyelenggarakan acara pada sore hari. Sungguh saya merasa bahagia dari tengah kesibukan yang ada telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga dia berjalan dengan lancar, hikmat, dan saya merasa bahagia sungguh hari ini karena dipersiapkan dengan baik. Nanti seksi konsumsi juga sudah menyiapkan segala sesuatunya. Para suster itu juga mengungkapkan kasihnya kepada saya, dan saya sungguh di situ mengalami bagaimana Tuhan mencintai lewat para suster yang di dalam komunitas ini. Matur nuwun Suster Lucila sebagai koordinator ya yang menyelenggarakan acara sore hari ini sehingga berjalan dengan baik. Tidak kalah penting Mas-mas dan Mbak yang paduan suara kita voice ya, luar biasa, kencang-kencang, luar biasa.
mengabadikan Pak Ibu untuk semuanya ya. Sehingga mungkin nanti dimasukkan Pak Ibu ya, YouTube ya tuh ya. Ya, Maria terlihat ya. Ya. YouTube ya. Wah, tentunya tidak mengharapkan itu, tapi ya moga aja deh bahwa ini perayaan syukur mungkin juga berbagi kepada yang lain. Sekali lagi banyak terima kasih untuk semuanya. Saya boleh mengalami menerima kebaikan dari para romo, dari para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dengan berbagai bentuk ya cara, sehingga saya dimungkinkan bisa melewati usia biara 50 tahun ya. Semoga Tuhan masih memperkenankan saya untuk melanjutkan perjalanan sampai nanti pada waktunya Tuhan berkenan memanggil saya. Kami siap karena dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Untuk menutup ungkapan hati, saya akan berdoa, doa syukur. Ya Tuhan, aku bersyukur atas rahmat kehidupan dan panggilan yang Engkau berikan kepadaku. Aku bersyukur atas setiap nafas, setiap detik, dan setiap momen yang aku jalani. Aku bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah berakhir, atas belas kasih-Mu yang tidak pernah habis, dan atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti. Hari ini aku merayakan dan mensyukuri rahmat panggilan genap 50 tahun hidup membiara. Ini semua karena kemurahan dan karunia-Mu. Aku bersyukur atas keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Engkau hadirkan dalam hidupku. Aku bersyukur atas kesempatan untuk belajar, tumbuh dan berkembang melalui kehadiran dan dukungan mereka. Aku bersyukur Engkau selalu hadir menemani dan membimbing aku dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Akhirnya ya Tuhan, syukur atas rahmat kehidupan dan panggilan untuk mengikutimu melalui kongregasi para suster Santo Carlos Borromeus. Amin. Atur nuwun berkata. Kami sampaikan limpah terima kasih segala bentuk cinta dan dukungan doa untuk Suster Surani CB yang merayakan 50 tahun hidup membiara. Limpah terima kasih kepada Romo Marto Sucito PR, Romo Sudiarja SY, dan Romo Sindunata SY yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Terima kasih kepada paduan suara Gita Voice yang telah memeriahkan perayaan Ekaristi dengan suara yang sangat merdu. Kepada Bapak Edi yang telah mengabadikan momen perayaan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kepada keluarga besar Suster Surani CB, terima kasih telah berkenan hadir dalam perayaan ini. Setelah perayaan Ekaristi, akan diadakan sesi foto bersama. Pertama, para romo dengan Suster Surani. Yang kedua, para romo Suster Surani bersama keluarga besar. Dan setelah foto, ada kesempatan untuk memberikan ucapan selamat pada Pesta Wati. Setelah ucapan selamat pada Pesta Wati, kami mengundang para romo, suster, keluarga besar, dan segenap tamu undangan untuk beramah tamah di Selasa Biara Panti Rapi. Dan sekarang marilah kita menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Saya kira sebelum berkat saya ingin mengucapkan provisiat para suster yang telah 50 tahun di penjara. Ketika suster tanya inspirasi apa 50 tahun, saya pikir-pikir ya, oh yang langsung saya tangkap dalam Injil itu waktu Yesus dikecam. Kamu belum berusia 50 tahun, kamu belum lihat Bapak Abraham. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku ada. Saya kata melihat Abraham, suster sudah melihat Abraham sudah 50 tahun hidup di penjara.
artinya ya mungkin mata makin kabur, mata jasmani, tapi mata rohani pasti lebih mendalam lagi ya, seperti kata Romo Marto tadi ya, ketika perkawinan I love you suami istri sesudah 5 tahun mungkin kata-kata sudah tidak perlu lagi karena kematangan cinta itu sudah berbuah ya. Saya rasa itu pengalaman suster ya, provisial sekali lagi suster. Terima kasih saya boleh mengenal suster dan bersuka cita boleh ikut dalam merayakan ini. Terima kasih suster. Ya, Suster Surani, selamat teman kelas, teman kuliah. Sekian tahun yang lalu, tahun 23 saya 50 tahun dalam Serikat Yesus, tahun 24 Romo Tipo, dan sekarang disusul Suster Surani. Jadi kita semua sudah 50 tahun hidup dalam panggilan, maka juga dalam umur sudah melampaui batas apa yang diberikan oleh pemazmur. Kata Suster Surani, kita tinggal bonus urip. Maka semoga ini kita tidak berlomba lagi di dalam umur, tetapi berlomba di dalam merasakan kebahagiaan panggilan yang saya kira itu sangat berarti. Moga-moga kalau selama 50 tahun kita menerima semua rahmat, setelah 50 tahun ini kita juga mendapat bonus panggilan, kegembiraan, kebahagiaan yang bisa kita bagikan kepada sesama. Dan semoga Suster Surani selalu sehat, bahagia, supaya kami di Kolsani ini selalu dapat kiriman undi-undi dan selalu ajak. Entah kenapa sampai sekarang itu yang menjadi ikon bagi Suster Surani untuk memberi kita berbagai kegembiraannya, undi-undi itu. Dan semoga sebulan itu kasih sayang kita dan terbukti 50 tahun persahabatan dalam hidup membiara ini saling menguatkan. Matur nuwun dan selamat. Ternyata Romo Sintu dan Romo Tipo juga 50 tahun ya. Dan kayak tenan ini bersama Surani yang hari ini tepat 50 tahun. Bisa disergi. Mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai.